Hai teman-teman, kami dari Faperta akan menerangkan kepada kalian semua tentang perencanaan pemasaran. Namun sebelumnya, kami perkenalkan terlebih dahulu, kelompok kami terdiri dari Andi Prakoso, Krisma Agustina, Ode Mayong, Renaldi, dan Saryatun. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Perencanaan pemasaran. Apa itu perencanaan pemasaran? Perencanaan pemasaran adalah perencanaan sebagai urutan menuju penetapan sasaran pemasaran dan formulasi rencana untuk mencapai sasaran. Proses ini merupakan bagian tersulit karena dalam pelaksanaannya, perencanaan pemasaran akan melibatkan keseluruhan aspek dalam organisasi dan semua unsur pemasaran bersama-sama dalam suatu rencana terpadu. Manfaat perencanaan pemasaran. Yang pertama, perencanaan pemasaran bertindak sebagai peta atau penggambaran sebuah pasar. Yang kedua, perencanaan pemasaran membantu dalam kontrol manajemen dan implementasi strategi. Yang ketiga, perencanaan pemasaran mengantisipasi masalah, kesempatan, dan ancaman. Dan yang terakhir, perencanaan pemasaran memberikan gambaran pemberian tanggung jawab, tugas, dan pengaturan jadwal kegiatan. Macam-macam pemasaran perencanaan. Yang pertama, perencanaan produk baru. Perencanaan yang ditujukan untuk produk, layanan, atau merek yang belum diperkenalkan perusahaan. Dan yang kedua, perencanaan tahunan. Perencanaan yang ditunjukkan untuk produk, proyek layanan, atau merek yang sudah ada dalam perusahaan. Kegunaan perencanaan pemasaran. Yang pertama, membantu mengidentifikasi sumber keuntungan kompetitif. Yang kedua, menekankan pada pendekatan terorganisir. Dan yang ketiga, mengembangkan spesifikasi perusahaan. Keempat, memastikan konsistensi hubungan bisnis. Yang kelima, memberikan informasi bisnis, mencari sumber daya, mendapatkan dukungan, mendapatkan komitmen bisnis, dan yang terakhir, menetapkan sasaran dan strategi. Proses perencanaan pemasaran. Proses perencanaan pemasaran sendiri ada 7 tahapan, dan yang pertama, mulailah dengan pernyataan misi atau tujuan. Pernyataan misi perusahaan atau bisnis bersifat kualitatif. Dan yang kedua, lakukan kajian pasar. Dengan yang pertama, siapakah target pasarnya? Dan yang kedua, apakah pasar menurun atau meningkat? Yang ketiga, bagaimana pasar dipecah menjadi segmen-segmennya? Dan yang keempat, tren seperti apa yang ada pada setiap segmen? Untuk ketiga, identifikasi segmen kunci dan lakukan analisis SWOT untuk masing-masing, buat struktur pengaruh eksternal utama dan dampaknya pada setiap segmen. Dan buat juga daftar faktor-faktor penentu keberhasilan. Dan yang keempat, buat kajian kekuatan diferensial perusahaan dan kelemahannya dibandingkan kompetitor. Dan yang kelima, buatlah ringkasan analisis SWOT untuk mengilustrasikan hubungan-hubungan penting antar poin kunci dalam bisnis Anda. Dan yang keenam, buatlah sasaran dan strategi, sasaran perusahaan atau bisnis bersifat kuantitatif. Dan yang ketujuh, buat ringkasan persyaratan sumber daya selama periode perencanaan dalam bentuk anggaran. Monitoring dan evaluasi perencanaan pemasaran. Monitoring dan evaluasi perencanaan pemasaran ada 4 tahapan, yaitu pengertian, tujuan, tahapan MONEF, dan prinsip MONEF. Dan yang pertama, MONEF adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang ditunjukkan pada suatu program yang sedang atau sudah berlangsung. Monitoring sendiri merupakan aktivitas yang dilakukan pimpinan untuk melihat, memantau jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung, dan menilai capaian tujuan dan melihat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Tujuan MONEF, yaitu pembahasan monitoring dan evaluasi MONEF ini adalah memberikan pemahaman tentang langkah-langkah persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil evaluasi perencanaan pemasaran. Hasil MONEF merupakan informasi berharga yang dapat dijadikan pedoman bagi pimpinan untuk mengambil keputusan pengembangan organisasi yang dipimpinnya. Tahapan MONEF. Yang pertama, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi dengan mengidentifikasi apa saja informasi yang dibutuhkan. Dan yang kedua, pengumpulan dan manajemen informasi yang erat kaitannya dengan pengukuran indikator kekuatan, hasil, dan dampak. Dan yang ketiga, refleksi hal-hal kritis yang perlu diperbaiki daripada pemangku kepentingan. Dan yang keempat, komunikasi dan pelaporan hasil dari
pelaksanaan semua kegiatan monitoring dan evaluasi pada para pemangku kepentingan. Yang terakhir, prinsip MONEF. Yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan. Yang kedua, memotivasi staf dan sumber daya lainnya untuk berpartisipasi atau berprestasi. Dan yang ketiga, mengacu pada kriteria keberhasilan. Yang keempat, mengacu pada asas manfaat. Dan yang terakhir, dilakukan secara objektif. Dan sekian penjelasan dari perencanaan pemasaran ini. Kami dari Faperta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya dan selamat belajar.